Oke, kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu konversikan antara sistem bilangan desimal ke bilangan genap dari angka 25 desimal. Terangkan cara menggunakan konversinya dari bilangan desimal ke bilangan genap yang dituliskan hasil dari konversi. Oke. Di sini saya sudah menuliskan. Oke, cara mengkonversikan bilangan binar ke desimal adalah dengan mengalikan satu bilangan dengan 2 garis binar. Pangkat 0 atau 1 dan seterusnya dimulai dari bilangan pangkatan, kemudian diseling tujuan. Di sini bilangan pangkatnya 11001. Kita kalikan 1 dikalikan 2 pangkat 0, kemudian ditambah seterusnya. Bilangan binar ke oktal dilakukan per kelompok, di mana bit atau digit bilangan binar sama dengan satu digit bilangan oktal. Terangkan cara langkah-langkah konversinya bilangan binar ke oktal dari contoh 110010 binar. Nah, di sini Anda membutuhkan tabel untuk mengkonversikan kebalikannya. Karena angka 3 saja tidak membantu kecuali Anda memang mengenal sistem oktal dengan baik dan bisa mencari tiap kombinasi. Gunakan saja tabel berikut ini untuk mengonversi setiap digit oktal ke dalam 3 bilangan binar lalu gabungkan. Bisa dilihat langsung ya. Jadi tinggal menggabungkan. Oke, kita langsung ke soal yang selanjutnya. Yang pertama, caranya adalah bilangan binar dibagi menjadi kelompok di mana satu kelompok terdiri dari 4 digit bilangan binar. Yang kedua, kelipatan 2 dari bilangan binar dimulai dari 20 sampai 23. Yang ketiga, hitung dan jumlahkan nilai bit untuk bit 1 per kelompok. Nah, yang keempat, gabungkan setiap hasil perhitungan pada masing-masing kelompok. Yang kelima, untuk contoh 11010 adalah 31 desimal. 31 heksadesimal hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Terangkan gerbang logika NAND dan juga NOR dalam sistem digital. Gerbang logika NOR atau NOR merupakan gerbang logika gabungan antara OR dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang logika OR. Gerbang logika NOR ini disimbolkan sebagai berikut, bisa dilihat dalam layar ya. Ini ada sebuah gambar yang merupakan gerbang dari logika NOR dan hasil outputnya. Nah, yang gambar kedua ini merupakan gerbang dari logika NOR, merupakan gabungan gerbang logika OR dengan gerbang logika NOT. Persamaan Boolean untuk gerbang logika NOR dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan A plus B.
Oke. Selanjutnya, sedangkan tabel kebenaran untuk gerbang logika NOR adalah bisa dilihat dari layar APK. Gerbang logika NAND merupakan gerbang logika gabungan antara AND dan NOT, sehingga outputnya merupakan kebalikan dari output gerbang logika AND. Gerbang logika AND disimbolkan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat langsung di layar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang keenam, terangkan gerbang logika NAND dan NOR dalam sistem digital. Semua persamaan boolean terdiri dari berbagai kombinasi dari operasi dasar OR, AND, and invert. Setiap persamaan dapat diimplementasikan menggunakan gerbang OR, gerbang AND, dan inverter, sehingga memungkinkan untuk mengimplementasikan setiap persamaan logika menggunakan NAND gate karena gerbang NAND merupakan kombinasi yang dapat digunakan dalam operasi boolean OR, AND, and invert. Oke, kita bisa lihat dari gambar A, B, dan C. Dari rangkaian ini memiliki 3 input A, B, dan C dan 1 buah output X. Menggunakan persamaan boolean, maka kita dapat dengan mudah membuat persamaan output. Gambar yang pertama atau gambar A merupakan gerbang 1N dengan input A dan B. Bisa diperjelas ya gambarnya. Ini, oke. Nah, AB itu output dari gerbang N dan input C dihubungkan dengan gerbang OR sama dengan AB plus C. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang nomor 7, yaitu sebuah pernyataan boolean dapat kita sederhanakan bentuknya dengan menggunakan banyak cara. Pernyataan yang baru digunakan untuk mengimplementasikan sebuah rangkaian yang sama dengan rangkaian asli, tetapi memiliki gerbang dan koneksi yang lebih sedikit. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Oke, perhatikan gambarnya. Bagaimana sih cara kita untuk menyederhanakan dari cara boolean? Kita lihat dulu. Oke, kita langsung ke penjelasannya. Persamaan Z sama dengan ABC plus AB dikali dengan AC. Nah, terangkan langkah-langkah menggunakan teori De Morgan menghasilkan bentuk SOP dari gambar di atas. Maksudnya adalah gambar yang tadi yang sudah saya perlihatkan kepada kalian. Oke, langkah-langkahnya yang pertama menggunakan teori De Morgan dengan menghasilkan SOP. Kita bisa lihat di situ Z dengan rumus Z sama dengan ABC plus AB A plus C. Kita bisa lihat langsung di layarnya sehingga menghasilkan Z sama dengan A dikalikan dengan C plus B. Rangkaian sederhananya juga bisa langsung dilihat. Nah, ini rangkaian sederhana dari rumus yang sudah saya terangkan tadi sebelumnya di soal ya. Oke, kita menuju ke soal yang terakhir yaitu soal nomor 8. Sini ada gambar ya. Saya salah ketik, mohon maaf, itu yang aslinya nomor 8. Soal nomor 8. Peta Carnot adalah suatu peralatan grafis yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Terangkan dengan contoh. Oke, yang pertama kita adalah contoh Kimok map 2 variabel. Untuk contohnya bisa langsung dilihat saja. Itu ada model 1, model 2. Ini hampir sama ya gambarnya. Gambarnya sama. Kemudian contoh yang berikutnya ada Kimok map 3 variabel. Ada model 1 dan model 2-nya juga, ada tabel kebenarannya juga. Oke, contoh yang ketiga. Nah, ini ada Kimok map 4. Di situ juga ada
tabel kebenaran dan rumusnya. Nah, jadi Y sama dengan A, C plus AB, D plus AB, CD. Untuk pemahaman langsungnya bisa langsung dilihat gambar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. See you next time. Thank you.